tanggapan terhadap penyampaian yang ditulis. Oke, sudah semua. Ya, jadi kita nanti akan berkunjung bukan hanya di kelompok tetapi semua dan langsung memberikan komentar. Oke, kita mulai sekarang Bu ya Pak Bu ya. Silakan Bapak keluar dari zona nyaman. Kita berkunjung. Ambil kertas post-it biar nyata bisa sih teman-teman bisa. Kertas warna orange, semuanya warna orange. Iya, kasihkan umpan balik. Berikan saran. Kita di sini bukan untuk menilai baik buruknya teman. Kabar siapa yang lupa tulis namanya? Siapa tulisan ini? Tabel Bapak Ibu, siapa punya ini? Tabel bukan oh ya, Oke, mantap. Lanjutkan. Lanjutkan. Mantap, lanjutkan. Siapa itu? Semuanya. Satu sekaligus. Tepuk semangat. Mungkin dengan konten kalau ada yang bagusnya. yang tadi
Pak, amin deh. Program gubernur. Bisa Habis sekolah program kita SD. Silakan diusia. Harus tidak boleh Pak Fadli. Di sekolah harus semua dideteksi siapa yang tidak mampu buat. Iya, berkumpul ada yang tidak usia kalau kita masih tidak beragama atau bisa guru lain yang punya kemampuan tajwid bagus. Kemarin yang keras pada harus di pesantren tapi meskipun program ini dilakukan sekolah tidak akan mengandalkan lagi itu sudah berfungsi luar biasa lanjutkan. Kita belum tahu itu Apa ya? Nanti sharing toh. Nanti kan bisa sharing. Masih nanti mempresentasikan lagi. Ya, kita mau pun Iya. udah berlaga. Aku tenangin primus. Mantap, mantap. Di mata-mata aku sini. Sana nih 1, 2. Awak. Mas Firman nggak ketahui kita ya supaya yang tidak dikenal menjadi dikenal. Pasti 1. Ya mas sini. 1, 2. Institusi. Mantap. Ininya sering mantan. Desember 17. Mantan kepala sekolah. Di TV Banyak mantan teman kelas. Iya, ini dan udah masa banget Pak. Pak, habis Bapak Mas. Iya, Pak Mas. Ayo Pak. Jangan kirim cepat. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Wakan. Jadi kita presentasinya kita mulai dari kelompoknya. Onde-onde dulu karena dia. Lagi. Ondonnya kita Kalau yang terakhir, bonyo-bonyo. Nah, sedangkan untuk pertama presentasi adalah dari kelompok onde-onde dan teman-teman bisa memberikan tanggapan kepada yang memberikan presentasi. Silakan Pak Swet. Yang tamu. Ada tanggapannya Pak? Tamu kita baca dulu toh, Ustaz toh, baru siapa yang menanggapi di situ. Atau yang ada tanggapan saja Pak. Karena ini mantap tadi. Atau mewakili saya di? Atau begini Bapak Ibu, saya sudah usul bagaimana kalau yang ada tanggapannya saja yang bersifat membangun. Karena kalau yang dibaca ini keren, mantap. Atau itu tanggapannya mau dibaca dan masukannya juga. Iya. Baik, saya akan lanjut dari punya kelompok saya dari Onde atas nama Ibu Mariana. Ini ada tanggapan masuk terkait dari Bapak Ardiansa. Luar biasa rencana gue yang positifnya. Gak support ini. Apa di situ? Tanggapannya luar biasa, keren, mantap, luar biasa, kemudian luar biasa, lanjutkan. Itu saja Pak. Coba dibaca, coba dulu. Oke baik. Untuk pemangku dari Ibu Mariana, pemangku kepentingan yang dilibatkan orang tua, komite, kepsek, tokoh agama, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Kemudian rencana dan penyampaian itu melaksanakan sholat berjamaah setiap duhur. Cara penyampaiannya dengan membuat jadwal, kemudian dilaksanakan setiap hari Bu ya. Kemudian keterangan itu mengarahkan siswa ke masjid, mengecek keterlibatan siswa. Ini sebagai bentuk refleksinya ya, siapa yang terlibat dan yang tidak.
Kemudian selesai dari seremoni yang kedua yaitu pemangku penting dilibatkan adalah guru, siswa, dan teknik pendidikan. Kemudian itu kegiatan disiplin, datang, pulang, dan belajar tepat waktu. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Kemudian keterangannya itu melakukan tugas piket. Selanjutnya dari Ibu Musdalifah, saya bisa perwakilan saja Pak, karena mengingat waktu. Kemudian ini dari Ibu Musdalifah, yaitu yang dilibatkan adalah kepala sekolah, warga sekolah, dan orang tua. Kemudian rencana penyampaiannya itu yang kegiatannya adalah budaya Mapatabe. Kemudian diharapkan semua sekolah menerapkan budaya ini, memberikan contoh yang untuk keterangannya. Lanjut dari Ibu Almia Yusuf, kegiatan dilakukan adalah Jumat bersih yang dilibatkan atau pemangku yang dilibatkan adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah, kemudian keterangannya mengkomunikasikan dengan kepsek guru atau tenaga pendidikan, kemudian mensosialisasikan kepada murid. Demikian dari kelompok 1 Pak, terima kasih. Berapa dulu untuk kelompok ini? Iya. Mungkin bagus kalau ada yang temani Ki, angkat ini anunya belum. Iya, proses macet Ki. Iya. Iya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan tanggapan atas rencana yang disampaikan oleh kelompoknya Onde-Onde? Kalau tidak ada kita lanjutkan saja. Iya. Silakan Pak. Pak Irwan apa Pak? Pak Irwan. Pak Irwan sama ayah, jadi ada yang mewakili Bapak Ibu untuk Pak Irwan di. menemani. Pak Irwan. Ada diangkat supaya iya. Maka yang angkat ini. Iya, Pak Irwan kan. Pak Pak Irwan. Irwan. Ayo mana Pak Irwan? Pak Irwan yang presentasikan nih. Angkat kami. Saya mas kakek sama. Iya, Pak Irwan yang presentasikan. Iya, bawa nih. Kalau kelompok utama kami buka sedikit habis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok Sanggarak Topeng. Oke. Dari komentar semua dari kelompok Onde-Onde dan kelompok Babangko sangat positif sekali. Lanjutkan, luar biasa, mantap, lanjutkan. Terus ada di sini dari Ibu Mia. Mana Ibu Mia? Oh iya. Dari Ibu Mia, yaitu pengentasan buta aksara. Bagaimana penerapan kegiatannya? Kebetulan ini saya sendiri yang menulis. Nah, pengentasannya ini insya Allah kami akan lakukan lagi kepada siswa kelas 10 yang baru. Untuk didata yang buta aksara Al-Quran, karena kalau kelas 11 yang lalu, kelas 12 kan sudah tamat, kelas 11 sudah dilakukan pada bulan Ramadan, itu di program gubernur, dan meminta bantuan dari kolaborasi dari kantor urusan agama bersama dengan guru agama Islam di sekolah. Nah, untuk kedepannya tetap kami lanjutkan meskipun tidak dari gubernur lagi, tapi kami akan masukkan ke dalam ekstrakurikuler rohis, karena di sekolah kami ada namanya ekstrakurikuler rohis. Ya, saya kira itu penerapannya Ibu untuk mendata yang baru nanti ini melalui guru agamanya atau guru wali kelasnya. Terus dari Ibu Musdalifah. Oh sama, oh ya, saya kira itu dari kelompok kami Bu, terima kasih atas masukannya. Ya. Tapi untuk yang kelas 11 sudah berjalan di bulan Ramadan. Nah, untuk rencana saya kelas 10 bagi siswa baru tahun pelajaran 2023 dan 2024 bagi siswa baru nanti ini. Iya, kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan katanya. Pak Irwan yang ngadu tak salah tadi. Ada yang tepuknya buat tra. Wow, apa itu? Kasih W, kasih O.
kasih W. Nah, ini nanti kasih begitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari kelompok kami itu kelompok barongko. Ya, mudah-mudahan tidak sebarongko juga. Oke, lanjut. Ada sedikit pertanyaan. Ini betul-betul pertanyaan untuk Ibu Samsiani dari Ibu Ape Haryanti. Pemberian layanan dasar berupa apa? Baik, terima kasih. Langsung saya jawab saja ya Ibu. Di sini saya ada mengambil pemberian layanan dasar pada peserta didik. Kebetulan kemarin setelah IHT kami memperoleh ilmu sedikit tentang bimbingan konseling. Nah, di sini ternyata selain guru BK, kita juga guru mapel dan ataukah wali kelas juga sebenarnya bisa berperan membantu guru BK. Nah, misalnya saja pemberian layanan dasar yang saya angkat, kita bisa sebenarnya meskipun kita bukan guru BK, kita bisa memberikan sedikit misalnya perundungan, kan itu yang saya ambil ya. Jadi kita bisa mensosialisasikan sedikit bagaimana tidak boleh membuli di sekolah. Jadi kita bisa memberikan bagaimana arahan-arahan tentang pembulian di sekolah yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak, itu berupa layanan dasar yang bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran. Terima kasih. Bagaimana Bu Ape? Oke, terima kasih. Jadi saya lanjut untuk membaca, mungkin ini bukan tanggapan, mungkin ini adalah support buat kami, yaitu dari Ibu Ape Haryanti, mantap, menginspirasi. Ya, ada juga good job. Ya, untuk ada lagi ini mantap, lanjutkan. Ada dari Pak Suherman juga, lanjutkan. Ada mantap. Dan mungkin untuk rencananya mungkin tidak perlu mungkin saya bacakan karena hampir semua sama. Jadi saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mungkin diakhiri, kita tepuk wow dulu bersama. Ayo siap, ayo berdiri semua. Iya, tepuk wow-nya untuk kita semua ya. Ya, tepuk wow-nya untuk kita semua. 1, 2, 3, ya, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Banget. Terima kasih Bapak dan Ibu. Luar biasa untuk kita semua, tepuk tangan untuk kita semua. Wow. Baik Bapak Ibu, kita sudah memberikan umpan balik kepada rencana teman-teman. Nah, jadi umpan balik ini silahkan Bapak Ibu bisa memperbaharui tentang masukan yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau dirasa perlu untuk diperbaharui. Jadi baik Bapak Ibu, karena sesi ini sudah selesai, sesi ketiga. Jadi sebelum kita beristirahat sampai istirahat jam 12 dan masuk kembali jam 1, setelah istirahat makan isomalah. Ya, kita sepakat sesuai dengan kesepakatan tadi, kita masuk lagi sesuai dengan jadwal. Jam 1. Jadi untuk sesi ketiga ini saya rasa sudah selesai, sudah cukup. Jadi tentang presentasi dari aksi 1.3 dan 1.4. Dan untuk sementara kami akhiri dengan ucapan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berapa lagi untuk kita semua? Ya, kita kasih tepuk salut dulu untuk pengajar kita. 1, 2, 3, ya. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kasih kompak, kasih kompak. Sebelum kita istirahat, break, kita tepuk salut dulu buat pengajar praktik yang senantiasa memberikan kita banyak ilmu buat
kita. Oke, kita mulai. Nanti begini ya, salut, 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 Oke, mendayung begitu ya? Oke, mendayung. Oke, siap? Ya. Ya, nanti kan tadi salut. Tiga kali salut. Salut, salut. Di sini dulu ya, salut, 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 salut. Oke, siap. 1, 2, 3, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kuis TV kasih Bapak. Bisa Miki ya, bisa permainan minum-minum dulu. Iya, cerita-cerita waktu mengisi itu kesehatan di elemen staff. Ya silakan yang belum selesai tugasnya ini. Penilaian sudah bisa, Pak. Silakan diisi. Iya, penilaian hasil sama. Oke, saya mau isi. Saya mau isi dengan Pak. Pak Aksi belum. Berarti kalau hasil nanti setiap selesai modul di satu modul baru dinilai. Saya itu pergi ke Roti, Pak. Satu celah sudah jadi. Terima kasih tim dari DDGT sudah memberikan kami Gimana kamera mana kamera? Oh iya, ayo. Kayak sama-sama coba deh satu suara gitu. Bagaimana moderasinya? Apa yang mau disampaikan? Yang telah memfasilitasi kami berupa tas. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada kami dari kelas A mengucapkan terima kasih. kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Bone mengucapkan terima kasih. Ayo, kasih jadi. Ayo. Satu, dua, tiga. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Bone mengucapkan terima kasih kepada DDGT Sulawesi Selatan. Foto lagi, foto. Bisa jadi cut itu. Anggota aku di mana? Kita dapat lagi begitu. Presiden itu jadi apa? Itu bilang satu deh. Kalian apa bilang mengucapkan ucapkan. Iya, mungkin kita jadi terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bilang saja kami dari ini. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Bone. Terima kasih DPGP. Foto saja Minggu. Foto dulu. Ayo foto. Di sini Ki. Laki-laki depan. Laki-laki depan. Oh iya. Ini Pak di bawah. Laki-laki bawah. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Lagi, gaya bebas. Jempol gini. 1, 2, 3. Jempol katanya. 1, 2, 3. Lagi. Angkat. Kita gaya apa saja, Pak? Kita di sini saja. Yang di belakang dekat kepala dia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Videonya. Ada video. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Bone. Terima kasih DPGP. Terima kasih apa? DDGT. Iya. Harus terakhir mungkin bilang gini, bergerak. Iya.
Iya. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Ya. Bergerak, bergerak. Bergerak. BBGP. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Bone. Terima kasih BBGP. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Rekam. Sudah makan siang dan alhamdulillah sudah sholat. Boleh saya minta tolong berdiri lagi di luar dari depan meja tak? Kita mau bergerak dulu supaya ini kan jam jam tidur sih. Mantap. Maunya meyakinkan ke tutnya. Pulang deh, pulang. Oke, kita mau senam dulu. Sama Pak Irwan. Mau kita Oke.
Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk sesi berikutnya. Di sesi ini adalah divisikan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu sudah mempraktekkan hal-hal yang terkait budaya positif atau nomor 1.4 juga, dan semua kelakuan ataupun perbuatan yang akan kita lakukan di sekolah yang akan berdampak kepada murid. Nah, di sesi ini kita akan revisikan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian setelah nanti Bapak Ibu akan praktek langsung untuk membuat keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Sebelum kita praktek dan simulasi, ada beberapa pertanyaan, ini semacam kuis. Silahkan Bapak Ibu jawab dua pilihan, benar dan salah. Jadi silahkan dibaca baik-baik, karena yang sampai kita keliru jawabannya benar tapi ternyata salah atau sebaliknya. Oke, siap Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Yang pertama, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Menurut Bapak Ibu? Salah. Salah. Oke. Pak Kamal, kenapa bisa dikatakan salah? Karena keyakinan kelas itu bisa saja dia berupa bukan semacam hukuman. Ya, jadi kalau peraturan kelas itu kan identik dengan hukuman apa yang harus yang sudah ada di dalam tertib. Ya, atau bisa juga dalam bentuk konsekuensi. Saya kira itu. Jadi menurut Pak Kamal salah ya? Ya, salah. Kalau saya begini pendapatnya. Oh ya, silakan. Ya. Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas biasanya itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, biasanya kalau peraturan kelas dibuat oleh guru. Ada lagi yang mau berpendapat Bapak Ibu? Saya Atau semuanya jawabannya salah? masih ada. Oke, jadi di sini seperti yang disebutkan atau dipaparkan kemarin Ibu Instruktur, sempat saya menanyakan ini mengenai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, itu dua hal yang berbeda, ya. Tapi di sini katanya tergantung, kalau keyakinan kelas itu bisa dipakai untuk jangka panjang, sedangkan untuk kesepakatan kelas untuk jangka pendek. Dalam artian begini, keyakinan kelas itu kita anggap bahwa itu nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di dalam sekolah. Nah, artinya nilai kebajikan di sini mungkin kita lebih spesifikkan nanti seperti apa, misalnya peduli dengan teman, disiplin, artinya hal-hal yang baiklah yang ada di sekolah tersebut. Nah, di dalamnya itu bisa dipersempit lagi menjadi suatu kesepakatan kelas. Artinya ini bisa berubah-ubah kapan diberlakukan kesepakatan itu, tergantung waktu yang disepakati di dalam kelas tersebut. Seperti itu menurut saya. Terima kasih buat Pak Kamal dan Bu Herianti tadi sudah berpendapat. Nah, jawabannya salah ya Bapak Ibu? Oke, kita lihat coba jawaban. Oke, betul salah. Jadi betul tadi apa dikatakan Pak Kamal dan Bu Herianti bahwa peraturan dan keyakinan kelas itu tidaklah sama. Kalau keyakinan kelas bagaimana kita melibatkan peserta didik. Kalau peraturan kelas biasanya kita sudah punya peraturan kelas, dikte satu persatu. Akhirnya peserta didik, iya, oke, tapi setelah itu bukan menjadi kebiasaan, tapi malah mereka melakukan ketika ada gurunya saja. Beda keyakinan kelas, karena itu berdasarkan kesadaran diri peserta didik, bukan kemauan guru, tapi bagaimana peserta didik menyepakati apa yang menjadi keyakinan kelasnya. Oke. Berikutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Menurut apa betul atau salah? Betul. Kenapa betul? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Jadi di sini jawaban saya adalah betul, karena di mana keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan yang biasa diterapkan di sekolah tersebut. Demikian. Sepakat Bapak Ibu? Oke, kita lihat jawabannya lagi. Oke, betul sekali. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Seperti apa itu nanti Bapak Ibu juga boleh praktekkan langsung bagaimana membuat keyakinan kelas yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Kita lanjut. Nah, berikutnya ini kita mau mengkategorikan dari ketiga poin ini. Yang pertama itu misalnya
Makanya pertanyaan di sini, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Poin pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa Pak Kama? Untuk keselamatan. Oke, untuk keselamatan. Untuk sampah tempatnya kebersihan. Bila kata-kata kasar itu untuk sopan santun. Oke, kayak sudah tamat ini. Ya, happy ending. Oke, menggunakan helm saat mengendarai motor ini terkait dengan keselamatan. Tadi yang kedua apa Pak Kama? Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya kebersihan. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar, sopan santun. Oke, betul. Ini terkait keselamatan. Kemudian menjaga kebersihan. Kemudian selalu bersikap peduli, positif ataupun hormat. Jadi ini yang dimaksud nilai kebajikan yang bisa kita angkat menjadi keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing. Nah, saya rasa kayaknya Bapak Ibu sudah paham. Jadi nanti ketika sudah praktek membuat keyakinan kelas, insya Allah lebih mudah. Berikutnya, ini ada urutan langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Kira-kira yang mana nomor 1? Ini diacak. Yang sudah dapat jawabannya boleh berpendapat ya Bapak Ibu. Ini ada 6 ini mau disusun. Iya. Ini acak. Jadi Bapak Ibu coba tentukan yang mana poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Meninjau ulang terakhir. Berdiskusi. Oke, ada yang mau mewakili? Ya, kalau menurut saya yang pertama itu adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan pertama kan kita harus mendiskusikan apa-apa yang bisa menjadi keyakinan kelas kita terlebih dahulu sebelum menyusun membuat kesepakatan seperti itu. Kedua, yang pertama sepakat yang berdiskusi yang dimasukkan tadi Bapak. Kira-kira yang urutan atau poin kedua apa lagi? Setelah berdiskusi. Berdiskusi lagi. Apa lagi Bu Andi? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Oke. Itu yang poin kedua. Poin ketiga? Berdiskusi lagi. Kita berdiskusi dengan warga sekolah. Oke, berdiskusi dengan warga sekolah. Yang keempat? Yang keempat? Menyarikan peraturan. Menyarikan peraturan. Oke. Nanti kita lihat jawabannya sama-sama ya. Silakan disimpan jawabannya masing-masing. Yang kelima? Mengubah peraturan. Yang terakhir meninjau. Oke. Yang terakhir meninjau. Oke. Coba Pak Fandi. Oh ya, boleh ditulis dulu. Yang mana tadi? 2, 3 berdiskusi, 3 dan 4 menyarikan 4. 5 mengubah. Oke, kita lihat jawabannya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada yang mau diubah lagi? Oke, boleh dilihat dulu Bapak Ibu ya. Menyarikan itu maksudnya mencari ya. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Ya, mengambil. Kayak tadi. Menyarikan, mengambil. Maka mencari, mengubah, meninjau. Oke. Tidak betul. Mencari itu kan contoh sampel begitu yang mau disesuaikan dengan kondisi sekolah. Maksudnya menyarikan kan? Iya. Kita lihat. Ternyata tidak sesuai, diubah nih. Ya, ATM. Oke, sepakat. Ya, kita lihat ya. Sepakat. Satu. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Sebelumnya kan kita ke peserta didik dulu. Kita mau mendiskusikannya kepada peserta didik dulu, warga kelas. Yang kedua, mengubah semua peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Contoh, kalimat negatifnya jangan buang sampah. Itu masih negatif kan Bapak Ibu ya? Nah tadi kan ada menjaga kebersihan, itu lebih positif. Nah misalnya jangan memukul teman. Bahasa positifnya
ketiga. Nah, yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau kelas. Nah, kan tadi yang kedua sudah. Gak apa-apa, ini kita masih sama-sama meraba-raba seperti apa keyakinan kelas yang akan kita buat. Nah, yang kedua tadi kan kita sudah mengambil kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya kita menyarikan lagi peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan berdasarkan kalimat positif tadi. Oke, yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, kan tadi masih berdiskusi kira-kira peraturan apa yang perlu ditaati wali kelas. Nah, setelah itu mengubah peraturan menjadi yang lebih positif. Kemudian yang ketiga, menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Kemudian berdiskusi lagi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jangan sampai sudah kalimat positif tapi ternyata itu belum seperti keyakinan kelas. Nah, yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, guru, peserta didik, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir, yang terakhir. Nah, terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Betul sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini beberapa urutan langkah utama dalam menetapkan keyakinan dalam kelas. Nah, mungkin beberapa semester sebelumnya atau tahun ajaran sebelumnya kadang kita keliru, dan ini aturan langkahnya bisa membuat kita lebih yakin bagaimana membuat keyakinan kelas di sekolah kita masing-masing. Oke, selanjutnya, nah ini kayak apa ya, teka-teki silang. Oke, yang pertama, kesenangan. Oke, kesenangan. Cinta dan kasih sayang. Kebebasan. Oh ya, terima kasih. Penguasaan. Cinta dan kasih sayang. Kebebasan. Oke, masih. Penguasaan. Oke. Penguasaan. Yang terakhir, ini agak susah karena satu dulu saja. Dulu. Ayo, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, cinta dan kebutuhan hidup. Oke, kebutuhan hidup. Nomor 5. Penguasaan ada rasa Oke. Teka-teki silang. Data berserta. Dan dulu. Oke, yang terakhir ini mungkin agak Hak asasi susah. manusia, kembali ke hak asasi manusia. Oke, apa yang kira-kira yang kelima? Ternyata kebutuhan itu tidak cukup ya Pak Fadil. Oke, tidak cukup. Kira-kira apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Oh, bertahan hidup, coba ditulis. Ya, bertahan hidup. Ya. Yang berpengalaman teka-teki silang boleh. Bertahan hidup. Oke. Kita lihat jawaban sama-sama. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Kayaknya Pak Kaman dapat kisi-kisi dari mana ini? Yang kelima, bertahan hidup. Oke, jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah 5. Oke, boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Ini masih ada kaitan kuisnya. Nah, kebutuhan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk merasa senang, bahagia, dan lain sebagainya. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang atau saling berkoneksi. Kebutuhan dasar. Cuma ini. Kalau untuk kebebasan ini kebutuhan akan pilihan, kemandirian, dan otonomi. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi atau diakui, mau diakui. Bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar, haus, dan lain sebagainya, serta psikologis, yaitu rasa aman. Nah, ini ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Ini ada 3, mau diurutkan lagi.
Nah, yang mana nomor 1? Menstabilkan kualitas harga siswanya. Sudah pas. Sudah pas yakin? Yakin. 100% Buktikan. 100% yakin. Oke. Ya, jadi 3 tahapan dalam melakukan restitusi ini adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi 3 tahapan ini yang perlu dilakukan dalam melakukan restitusi. Setelah ini, ini berikutnya. Setelah ini mungkin Bapak Ibu akan praktek langsung mengenai pembuatan restitusi atau keyakinan kelas yang akan dipandu oleh Pak Hamka. Jadi untuk sesi ini yang review tentang keyakinan kelas, untuk selanjutnya praktek keyakinan kelas di sini ada beberapa alur. Yang pertama nanti ada pembukaan memimpin diskusi mengenai peraturan-peraturan untuk kelas, kemudian memimpin diskusi untuk mengubah peraturan kelas menjadi kalimat yang positif, kemudian yang ketiga memimpin diskusi menyalurkan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang perlu ditaati di dalam kelas. Kemudian yang keempat memimpin diskusi pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Dan yang kelima memimpin diskusi pendalaman keyakinan kelas, peran guru dan murid. Dan ini nanti kami akan bagi kelompok Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas berdasarkan tadi beberapa urutan atau langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Ya, ada di sana. Kita akan bagi 3 kelompok lagi dan 1, 2 atau mau seperti ini saja? Oke, kayaknya pas karena 1 kelompok 5 jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mau nama kelompok yang tadi atau bagaimana? Oke, selanjutnya kelompok nanti setiap kelompok akan mempunyai nanti akan mengusulkan terkait keyakinan kelas yang akan disepakati di kelas. Silakan dibuat keyakinan kelas berdasarkan beberapa urutan tadi atau hal-hal nilai-nilai kebajikan yang perlu disepakati di dalam kelas. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 silakan merebutan untuk membuat keyakinan kelas. Ya, biar dibuat dulu kayaknya keyakinan dari situ atau dibuat di yang panduannya dulu silakan dibagi dulu Pak. Jangan kita salah joget. Salah kita joget ini. Pak Idris, Tambah cakap. Betul, kita akan bermain peran. Ada yang menjadi seorang murid dan ada yang menjadi seorang guru. Sama di sini Pak Irwan guru. Ya, yang sebagai murid dan mengobservasi. Siapa guru? ada yang mengamati dan tiap presentasikan. Yang mengamati dia memberi peserta. Dan Pak ya saya guru, saya pengamat. Oke, silakan Bapak Ibu diperhatikan panduannya. Silakan siapa yang berperan sebagai guru dan siapa yang berperan sebagai murid dan yang berperan untuk mengobservasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Iya. Kita murid. Masa tidak ada keyakinan murid? Saya guru. Atau ada peraturan memang di sini dilanggar Pak? Misalnya ada saya guru, ini pengamat kita Iya. Pak. Buat apa mau pengamat? Apalagi pengamat. Kita guru meeting, murid Dan tiga orang. murid. Anu pendek sekali rota. Kemarin itu pas. Di yang ikut Bapak Ibu itu ada 5 dan itu tidak semuanya boleh memilih di antara kelima itu. Ya, yang mana ingin dicoba terlebih dahulu?
Mau lembaran pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Satu, pilih satu dulu. Boleh memilih satu atau dua juga boleh. Semakin banyak dicoba bagiannya, insya Allah Bapak Ibu semakin paham untuk membuat keinginan kelas. Ini kan satu buat kita dimakan langkah-langkah. Langkah-langkah pimpinan kelas. Oke, sudah jelas ya Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait proses ini? Ini saya lihat Bu, bagian 1 sampai 6 ini kan tadi langkah-langkah keyakinan kelas. Nah, kalau memilih salah satu langkah begitu maksudnya. Ini kan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Jadi lebih runut kalau kita langsung satu, dua, tiga, empat. Ya supaya terambil semua deh. Iya. Wakil mana semua. 1, 2, 3, kali lagi 4, 5, 6. Jadi satu kelompok 2 jadi cepat. Cuma 5 di sini. Cuma 5 Bu, tadi ada 6. 6 kayaknya. Ada 6 di sini. 5 ada di sini. 5 tahapan. Iya, 6 tadi. Kalau yang terakhir meninjau. Mengulas kembali, meninjau kembali. Ini kan meninjau Bapak Ibu, berarti tidak. Artinya masalah observ itu hasil tinjauan. Jadi silakan berbagi peran, siapa mau jadi guru. Bikin dulu peraturan. Kelompok bikin Dulu yang mana siapa yang yang berperan berjalan sebagai satu guru, berapa? siapa yang berperan sebagai iya, iya. Semuanya berarti semuanya sudah kelompok. Semua cek guru kita kecil. Iya, guru pun yang Tapi pada saya setiap satu orang nanti diperhatikan begini loh. Siapa bagian pengamat Kelompok 3 bagian 3. Boleh seperti itu. Oke, boleh. Sarannya Bu Ebi, Bu Aji Ebi. Presentasikan di depan. Iya, nanti bisa dilihat masing-masing. supaya irit waktu dia. Mulai dari mengenal Oke. Jadi Kita juga yang di sini bisa mengajukan pertanyaan. Oh, ini kurang tanggapi toh? Iya, bisa. oke, boleh seperti itu. Iya. Kalau semuanya 5 ini satu kelompok. Oke, boleh. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu boleh tadi misalnya 1 poin lembaran pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus balik lagi. Balik lagi yang 4, 5, nanti yang terakhir yang Tinjau, refleksi. Oke. Jadi kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 dan apa 2 dan 5. Saya 2 dan 5. Iya. 3 dan 6. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bagi seperti itu jangan sampai nanti kita tidak connect. Jadi begini, jadi bagian pertama itu kan kita memunculkan dulu aturan-aturan yang ada di sekolah. Nanti anggaplah, ambillah aturan sekolah, dan terus lemparkan ke murid-murid kita. Nah, jadi kita dari aturan sekolah tata tertib lah, ya. Dari tata tertib itu munculnya nanti keyakinan kelas kita. Nah, jadi yang pertama. Jadi untuk bagian pertama itu, ya kita bagi di sini tuh guru, murid, dan pemantau ya, observer. Ya, itu yang pertama adalah memunculkan peraturan. Jadi masing-masing teman-teman memunculkan yang peraturan kan? Iya. Ya begitu. Jadi begitu ya, setelah selesai bagian pertama, sudah muncul semua aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, kembali
bagian kedua adalah mengubah peraturan itu menjadi suatu keyakinan. Ini keyakinan kelas sejarah maksudnya dipercaya lagi pada murid saja. Iya, kan intinya ke murid ini. Artinya begini Pak Imam. Jadi aturan yang ada di sekolah itu kita masukkan ke dalam kelas, ya, ya kan? Misalnya datang tempat dilarang memakai sepatu berwarna-warni, ya kan? Itu kan aturan tata tertib sekolah ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mesti masuk di dalam kelas itu adalah bahasanya seperti apa? Datang tepat waktu. Itu artinya kita sudah Datang sebelum 5 menit. memunculkan peraturan-peraturan, memakai pakaian yang harus baju harus masuk itu ada kan bahasa keyakinannya ada. Oke. Kemudian yang kedua nanti setelah selesai yang pertama, yang kedua mengubah peraturan-peraturan itu menjadi kalimat yang positif. Itu tadi. Terkait dengan istilah tadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi ada kemiripan. Nah, yang saya bahasakan tadi bahwa keyakinan kelas itu adalah mirip-mirip dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah artinya yang jangka panjang, mungkin kapan masih lama kita bisa merubahnya, butuh waktu. Sedangkan kesepakatan kelas itu setiap saat setiap kita masuk kelas kita membuat kesepakatan yang berbeda dengan kesepakatan di pertemuan sebelumnya. Tapi apa memang begitu pemahamannya ya Pak Kama? Keyakinan dan kesepakatan itu berbeda ya? Menurut Ibu kemarin instruktur itu Beda ya? sebenarnya bisa Karena kalau yang saya cuma kata-katanya saja. Kalau menurut Ibu Atra termasuk mungkin Pak Patri di zamannya kesepakatan kelas, nanti diangkatan kita berubah jadi keyakinan. Oke, betul. Jadi begini barangkali. Jadi kesepakatan itu muncul dari adanya keyakinan. Jadi ketika nilai-nilai kebajikan itu kita sudah yakini bersama bahwa itu adalah nilai kebajikan, maka itu nanti kita bikinkan suatu kesepakatan. Bagaimana teman-teman? Kalau nilai-nilai seperti ini yang kita jadikan aturan dalam kesepakatan di dalam kelas. Jadi keyakinan itu adalah yang muncul secara sadar ya. Bukan yang dari kalau tertib itu Pak, Kalau nilai-nilai Pak Kama kebajikan, pengertiannya keyakinan. nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam Kebajikan secara universal, universal, sekolah. Kesepakatan kelas tergantung guru. Tadi tidak. Itu keyakinan itu berasal dulu dari tata tertib aturan peraturan itu. Jadi kita ubah dalam bentuk keyakinan dalam bahasa yang positif. Ya setelah muncul bahasa positif, ya kita bikinkan kesepakatan. Kalau kami dulu ada tempat kami itu namanya kesepakatan kelas itu seperti betul tadi kita bilang itu fleksibel, bisa saja berubah dalam waktu yang singkat. Tergantung kesepakatan pada saat itu menggali kan memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nah seperti apa misalnya menjaga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kan itu kata kan tendensi kan tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Nah di situ kita cari keyakinannya apa, nilai keyakinannya apa? Iya itu kan menjaga kebersihan. Pokoknya kalau diikuti kata kelas, kalau saya rasa itu pasti ruang lingkupnya kecil ya. Iya. Dia di dalam Bahkan kelas. di sekolah. Iya. Berarti Beda makanya keyakinan kelas dulu itu yang iya keyakinan kelas itu sebab kecil dulu kita berangkat dari kelas dulu ya dari kelas dulu baru kemudian meluas ke dalam. Jadi kalau sudah keyakinan kelas ini sudah budaya sudah terbiasa kan menjadi budaya positif di sekolah. Menghargai sesama teman. Jadi kita apa namanya yang memunculkan peraturan tiga orang nih. Saya cuma mengamati saja observasi waktu memberikan pengantar aktivitas. Mungkin saya dapat ini memberikan pengantar aktivitas supaya gambaran sebenarnya yang bagian belajar bersamanya. Saya mengamati. yang untuk observasi bagian pertama itu adalah orang luar. Kita lihat nanti bagaimana cara dalam melakukan diskusi itu dengan siswa. Bagaimana guru mengantarkan ini keyakinan kelas dengan kelas dengan murid-muridnya. Apakah sudah tertulis? Tidak boleh dapat Rekaman mana sih, Pak? Ya kita sepakat ini siapa yang jadi guru, jadi murid dan jadi pengamat.
nanti kita buat setelah itu nanti dijadikan Tidak boleh datang terlambat. Betul. Karena saling menghargai teman. Jadi apa itu yang tidak boleh membuli teman. Dan itu setelah muncul keyakinan itu tadi, jadi lanjutkan kelas sepertinya. ini kelima positif ini tidak memakai. Oh iya. Tidak boleh. Jangan. Karena soleh-solehan berjalan nak berjalan. Berani SMA begitu. Nggak sengaja enggak begitu ya. Ada soleh-solehan. Paling kalau SMA cantik ganteng kan? Jadi memberi teman tapi yang tidak memakai. Oke, Bapak. Apa sih benar? Silakan kirim kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Ajak nami itu ya Bapak di Tanapura. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya kurang juga. Saya berharap Ini. ya. Baik anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bagus semua. Nah, jadi sekarang Bapak masuk di kelas ini. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan membuat suatu keyakinan kelas. Nah, silakan Bapak. Peraturan apa yang Iya, berarti atau hal-hal apa yang kira-kira Anda apa itu sebenarnya? mau buat tuliskan yang di kertas yang dikumpul. Dituliskan di kertas nah. Kalau boleh sebanyak-banyaknya nanti kita lihat sama-sama. Yang kebaikan-kebaikan yang kita akan terapkan dalam Ya, ditempel di kertasnya. sekarang ini tentunya kita selalu melihat di tempel di dinding itu ada sana peraturan kelas. Ya, ada yang anak sana. Ya, ini peraturan kelas yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama, tidak datang terlambat. Iya, berarti kalau peraturan kelas ini tidak ada 10 tata tertib ini tidak datang terlambat. Berarti kalau Betul, bertiga. Ini tinggi 10. akan diberikan sanksi. Nah, di sini Bapak akan mengajak anak-anakku semua akan membuat suatu keyakinan bersama di mana nanti hasil dari keyakinan itu kita yakini bersama dan nantinya anak-anakku bisa sadar sendiri dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang nantinya. Bu Jumarni di Baik dalam nyontek. anak-anakku sekalian, Bu Jumarni. mengatakan tidak datang terlambat. Itu Jadi menyontek lah di Marni. sama teman di kelas. Kemudian dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas. Lalu yang keempat, Kami tidak ini membuat Bapak siapkan sampah kertas. sembarang tempat. Ya, silakan tempel. Dilarang membolos, dilarang bolos. Ya, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Lalu yang ketujuh harus bersikap sopan santun dan yang kedelapan menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Nah, Herianti dong. Menyontek nah ya. Tenang. Ya. Nah, sekarang dari peraturan-peraturan yang ada di atas, tata tertib yang ada di atas, kira-kira apa? Kira-kira ada yang kita artinya kita akan buat keyakinan keras yang mana kira-kira Sudah semua? nilai yang Oke, sekarang kita tentunya dari peraturan tata tertib itu di atas tentunya anak-anak itu pasti tahu bahwa itu tata tertib itu ada sebelumnya tidak ada yang kita buat artinya di sini kayak masing-masing tadi saya suruh bikin 10. apa kira-kira dari poin-poin ini yang bisa kita yakini bersama dari poin-poin yang tadi saya bacakan peraturan tata tertib yang ada kira-kira apa yang kita bisa munculkan sebagai keyakinan kelas bersama kita. Ayo silakan. Iya silakan ditulis. Iya.
Iya. Saya membaca begini saya nanti. Dana, tadi di sini nanti saya minta anak-anakku tempelkan kelas impian apa yang dimimpikan anak-anak. Impiannya nanti kelas ini dari yang tadi saya. Nanti dirubah kalimatnya. Ya, nanti kelas impian nanti apa yang di kelas impian anak-anakku ya sebelum kita membuat kesimpulan dari maksudnya hasilnya keyakinan ganti di sini. Oke, anak-anak, sekarang kita mulai ya. Jadi sudah menuliskan. Saya kasih waktu kepada anak-anakku, silakan menulis apa kelas impiannya anak-anak terhadap kelas kita ini. Silakan ditulis dari peraturan dari tata tertib yang Bapak bacakan tadi. Silakan ditulis dulu apakah anak-anakku meyakini yang mana di sini yang bisa diyakini dan bisa dilaksanakan bersama. Ini peraturan nanti dibawa Kita buat dulu kelas impian. Oke, kita lihat ya. Ini anak-anak dituliskan anak-anakku mana? Dan saya dimimpikan kelas kita bersih. Nah, berarti sekarang kita baca dulu ya satu persatu. Baru muncul Di sini bersama. tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Kemudian tidak boleh bicara kasar. Kemudian di sini tidak memakai aksesoris di kelas ini bersifat kata tertib ya. Dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas, tidak membuang sampah sembarang, dilarang bolos, berdoa sebelum kita sudah belajar. Ya. Ada spidol pemutih. tidak boleh bertengkar. Berarti ini nak keyakinan kelas yang bisa kita buat. Saling menghargai sesama teman. Kalimat positif siapa? Oh ya, oke. Ya, ditempelkan. Iya, bagus. Ya, yang lain Kedua lagi. Merubah kata tidak boleh. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh bicara kasar. Jangan buang sampah sembarangan. Silakan ditulis. Ya, mantap. Sekarang saya minta dari ketiga siswa Bapak, siapa yang bersedia untuk membacakan? Iya, silakan nak membacakan. Buang sampah pada Iya, tempatnya. baca anak satu lalu dibaca. Saya satu baru dibacakan. Iya, apa impiannya nak di kelas kita ini? Kelas yang bersih dan nyaman. Oke, baik. Berpakaian sesuai aturan sekolah. Kemudian tidak boleh bertengkar. Oke, sudah. Iya, sudah. Oke, beri applause dulu buat temannya. Iya. Baik anak-anakku sekalian, tadi saya sudah buat kelas impian. Nah, sekarang tadi saya sempat menjaga kebersihan. Nah, sekarang anak-anak saya akan mengantarkan kira-kira dari menjaga kebersihan itu apa yang harus dilakukan agar bisa terjaga ini kebersihan. Iya, betul. Berarti di sini keyakinan kelas yang bisa kita sepakati bersama yaitu betul. Kerjakan tugas dengan betul. Berarti menjaga kebersihan kelas. Bisa diyakini bersama? Bisa. Oke, baik.
Yang selanjutnya, apa tadi yang selanjutnya itu? Berpakaian sesuai aturan sekolah. Jadi kira-kira supaya tidak terjadi hal apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa menggunakan sesuai dengan peraturan sekolah. Selanjutnya, menggunakan semua bicara. Iya, betul sekali. Berarti itu yang kita yakini ya bersama ya. Ya, oke betul. Yang pertama. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh bicara kasar. Tidak boleh mencoret-coret. Murid tidak Oh ya, pada tempat waktu. Selamat pagi anak-anak. Satu, hari yang menjaga kebersihan yang pertama. Kita akan bersama-sama merumuskan keyakinan kelas. Nah, terlebih dahulu kita akan bersama-sama dulu mencoret-coret peraturan kelasnya. Menjaga kebersihan kelas. Nah, peraturan pertama itu keyakinan itu tidak boleh Rambut panjang. positif bagaimana kan? Menjaga kebersihan, kata kerja. Yang kedua, dilarang mengulik. Oh iya betul. tidak boleh makan di kelas. Siswa perempuan dengan keyakinan. Ya bagus. Nah, kemudian dilarang mengulik. Nah, tidak boleh semuanya. Kemudian peraturan sekolah pastikan tidak boleh keluar kelas tanpa Dilarang merokok. kemudian peraturan keempat tidak boleh berkelahi. Ini keyakinan. Sekarang tidak boleh datang terlambat. Jadi harus pagi-pagi datang di sekolah. Tidak boleh terlambatnya nak. Sekarang peraturan berikutnya adalah tidak boleh keluar kelas. Jadi kalau keluar, Contohnya di situ tadi ada nama kalau Pak di membaca di situ di situ. Iya. Baca di situ dulu nama. Iya. Balik ke kelas. Apa itu apa ya kalau bisa diubah menjadi kalimat yang baik saling menghargai. Beri aplaus Kenapa kita pakai kertas itu? Atau sekinot ke sini, iya sekinot mau. Bagian kali yang Iya, bagian dua ini gitu ya. Tekanan di paku. Atau mau kisih bilang boleh juga. boleh tulis saja. Oke, boleh semuanya. Yang pertama cincin. Karena yang lainnya kalau makan Tulis saja di Ada yang maju di sini nih. tidak. Oh, lagi ya? Itu yang ada atau tidaknya? Menjaga kebersihan kelas. Kasih satu Kemudian di situ ada kalimat tidak boleh, apa yang tidak boleh mengejek teman. Sudah, menghargai. Kasih kata lagi nih. Kewajibannya harus bersabar anak. Kalimat Iya. Saling menghargai. Ya, bagian dua itu ya. Oke. Ya.
Apalagi tidak boleh tadi? Ya sudah. Nah, menurut Tidak. Apa itu yang tidak apa ya? Jangan dilarang Tidak boleh bertengkar. Saling menyayangi. Ya bagus. saling menghargai. Nanti kita pukul ya. Saling menghargai anak. Oke. Apa lagi di situ? Apa nih? Islam sunnah. Tidak boleh berkelahi. Iya. Kemudian Apa lagi di situ? lagi ya Batang dulu. tidak boleh datang terlambat. Datang tepat waktu. Ya pintar Disiplin waktu, disiplin waktu. Mati sepatu. Iya pintar datang terlambat. Rambut tidak boleh gondrong. Kita bisa ganti dari apa ya? Tidak boleh keluar kelas Meminta izin kepada guru. saling kita kasih ke Ya, taat pada aturan sekolah. Ya, ditulis. tidak boleh keluar. Meminta izin Saling dulu. menghargai bisa ya? Tidak ada. Tidak ada. Meminta izin dulu sekolah. Tidak. Ini kan peraturan. Ya, ya. Oke, tuliskan apa yang di situ. Keluar. Bagaimana dalam kelas Nah, sekarang anak-anakku kita sudah membuat kayak Nah, dari anak-anakku sudah dari yang keyakinan yang kita sudah buat ini, sekarang kita akan melihat yang mana kita akan yakini bersama dan diterapkan. Dari yang pertama, apa itu? Saling menghargai. Bagaimana kira-kira anak-anakku bisa siap? Yakini bersama? Yakin. Disiplin ya, disiplin waktu. Disiplin waktu tadi. Ya, Pintar. Bukti bapak ini disiplin ya. Disiplin. Disiplin dan tepat waktu. Bagusnya apa ya nak? kan tadi peraturan kelasnya dilarang mengambil. Sebentar kita tahan dulu. Menutup ada. Ya, apa lagi di situ? Menjaga. Kebersihan, menjaga kebersihan bagaimana menurut anak-anak siap untuk dilaksanakan? Ya, oke, silakan. Tidak boleh mengasihkan teman yang harus bersikap jujur. Oke, lanjut. Kerjakan tugas dengan jujur. Siap. Peraturan jujur adalah dilakukan saat belajar. Jadi bagaimana kalimat positifnya, Pak? Iya. Nah, sekarang di situ ada kalimat jujur, kira-kira bagusnya kalimatnya seperti apa ya, Nak? Bersikap menjaga kejujuran, iya betul. Menjaga kejujuran. Silakan tuliskan. Iya, contohnya apa, Nak? Kira-kira di situ. Iya, tidak boleh menyelesaikan tepat sekali. Berilah tos dulu, Nak. Oke, tidak boleh membohongi. Saya kan menghargai teman, sekarang menghargai Nah, saling menyayangi. Bagaimana itu, Nak?
saling menyayangi. Oke, ditulis kan, ditulis. Semua Iya, itu. Menyayangi dicurikan menyayangi sesama teman. Ya, boleh. Kalau kita yakini bersama, oke, kita ada di kelas. Berpakaian sesuai aturan sekolah, saling menghormati, menjaga ketertiban kelas. Murid lain juga ternyata ada yang mengungkapkan hal yang sama, karena namanya siswa, namanya murid, bisa saja pengetahuan dari temannya itu juga yang disebut. Murid yang lain mengatakan datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek teman. Nah, ini yang diungkapkan oleh peserta didik di saat sang guru menggali peraturan-peraturan. Kemudian di bagian kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Nah, tadi ketika tahap awal ada murid yang mengungkapkan kalimat negatif seperti tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengejek teman. Nah, pada tahap kedua ini guru mengarahkan siswa untuk mengubah kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Menjadi saling menghargai, dari kata tadi tidak boleh bertengkar. Menjaga kebersihan kelas, saling menyayangi, kalimat negatifnya tadi tidak boleh mengejek teman. Kemudian disiplin waktu dibuat lebih ringkas. Kemudian pada aturan sekolah, karena tadi terlalu banyak item dibuat lebih lebih menyeluruh. Kemudian ada jujur. Selanjutnya di tahap ketiga, menjadikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Dari tahap kedua tadi dilakukanlah turunan seperti yang ada pada kertas plano berikut. Disiplin dan tepat waktu, menjaga kebersihan, menjaga kejujuran. Guru dan murid saling menyayangi. Maksudnya saling menyayangi ini bukan tanda kutip ya, bukan seperti anak dewasa pemikiran kita. Kemudian ada saling menghargai. Nah, selanjutnya Ibu PP, di kelompok kami ada bagian 4. Menariknya seperti yang tadi sudah digambarkan Ibu PP selaku pemateri bahwa ada tabel T dan tabel Y. Nah, ternyata tahapannya ini kelompok kami sudah melakukan tahap keempat seperti yang diinstruksikan dalam panduan. Pada tabel T tampak seperti, kemudian bagian yang lain adalah tidak tampak seperti. Dari penyampaian tadi kami diarahkan bahwa kalau tampak seperti maka di situ adalah kalimat positif. Untuk tidak tampak seperti di situ adalah kelakuan kebalikan dari tampak seperti. Nah, di kelompok kami di sini tadi karena di awal kesepakatan keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan, maka di sini tidak tampak seperti selalu buang sampah sembarangan. Nah, ini diubahlah dari tidak tampak seperti itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian disiplin dan datang tepat waktu. Tidak tampak seperti selalu datang terlambat. Nah, karena adanya siswa yang selalu datang terlambat, dibuatlah keyakinan kelas untuk disiplin dan datang tepat waktu. Ada tampak lagi tidak tampak seperti selalu berbohong. Kemungkinan murid di teman-temannya di situ ada yang selalu berbohong. Dibuatlah keyakinan kelas untuk berkata jujur. Tidak tampak seperti selalu berkata kasar. Dibuatlah keyakinan kelas seperti yang tadi saling menyayangi. Jadi murid mengemukakan pendapatnya tentang apa yang terjadi di kelas dan itulah yang dibuat sebuah keyakinan kelas. Nah, selain tabel T, di panduan juga ada tabel Y. Tabel Y ini tabel Y ini mengandung kalimat atau perilaku yang berempati kepada teman. Misalnya terlihat
Nah, di dalam tabel Y ini kami kelompok 1 mengemukakan misalnya menghargai perasaan teman. Ya, kata menghargai perasaan teman berarti ada keterlibatan di dalamnya. Ketika misalnya teman lagi sakit atau apa dan sebagainya, lagi sedih, tentu pada saat itu temannya tidak mengejek teman yang lain. Kemudian mendengarkan sang teman berbicara, ini yang ditemukan di keyakinan kelas, perbuatan positif baik, tindakan budaya positif yang akan dilakukan oleh kelas dari Pak Idris, yaitu mendengar saat teman berbicara. Ketika mendengarkan berarti ada empati di dalamnya. Murid diajarkan ketika temannya berbicara maka satu pihak harus betul-betul mendengarkan, tidak mengejek atau tidak melakukan sesuatu yang lain. Kemudian bersikap ramah. Bersikap ramah ini adalah bentuk dari empati kita terhadap orang lain, dan itulah yang akan diajarkan Pak Idris tadi kepada murid-muridnya. Selanjutnya di bagian kelima, tadi Pak Idris kemudian kembali mengarahkan kepada kelasnya untuk melakukan merefleksi semua keyakinan kelas. Apakah semuanya ini hasil diskusinya sudah merupakan gagasan-gagasan yang akan kita laksanakan dan kita akan lakukan secara bertanggung jawab. Nah, ini yang paling penting dari panduan bagian kelima. Saya rasa demikian Bu Atra apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 1. Mohon kelompok 2 dan 3 memberikan aplaus kepada kelompok Barongko. Terima kasih. Terima kasih buat kelompok Barongko sudah menjelaskan pemaparan mengenai pembuatan keyakinan kelas mulai dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Nah, langkah yang keempat ini tadi sedikit keliru. Ternyata tidak tampak seperti itu, berarti sesuatu yang kebalikannya. Tadi kan di awal saya jelaskan misalnya datang tepat waktu berarti tidak datang tepat waktu, tidak datang terlambat, berarti kan artinya sama. Jadi sering datang terlambat, jadi tidak tampak yang kita ingin jadikan keyakinan kelas dia datang tepat waktu selalu. Kayak seperti itu. Tabelnya alhamdulillah sudah dipahami oleh kelompok Barongko. Dari siswanya bagaimana tadi perasaannya ketika Pak Idris membuat kesepakatan kelas, tertekankah? Senang. Senang. Salut sama gurunya. Lagi, salut. Kayaknya Pak Idris tadi kehabisan energi sampai tepuk salut gitu, sampai kelompok di sana kata yang terganggu dengan suara kelas. Oke, terima kasih buat kelompok Barongko. Oke, selanjutnya kita ke kelompok apa tadi Pak? Sanggerak Pepe. Sanggerak Pepe. Oke, siapa yang mau? Oke, Pak Irwan. Pak Irwan. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan pada kelompok kami. Boleh duduk. Kelompok Sanggerak Pepe. Karena kelompok Barongko berpantun, saya juga mau berpantun. Baca. Sungguh sedap makan Sanggerak Pepe. Cakep. Kiriman dari kakak Pepe. Cakep. Kami anak kelas CGP, kelompok Sanggerak Pepe, rajin belajar dan pintar-pintar. Yeay. Baiklah, dari kelompok Sanggerak Pepe, dari pengamatan saya, di mana gurunya tadi telah menyampaikan permintaan melalui keyakinan kelas bersama 3 peserta didiknya atau anak muridnya, di mana di situ telah mendapatkan rumusannya. Yang pertama, itu peraturannya itu. Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh menyontek, jangan membuli teman. Yang ketiga, tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar, bukan, jangan terlambat. Yang keempat, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berbicara kasar. Yang kelima,
tidak boleh mencoret-coret. Yang keenam, tidak boleh memakai perhiasan berlebihan atau harus memakai seragam sekolah dan memakai sepatu hitam. Yang ketujuh, dilarang merokok. Yang kedelapan, dilarang ya, sampai situ. Nah, di positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Kerjakan tugas dengan jujur, hadir dan pulang tepat waktu, berbicara dengan sopan, menjaga keindahan dan kebersihan, memakai seragam sekolah, menjaga kesehatan, dan menghormati teman. Dari turunan positif itu keyakinan, yaitu pertama, selalu menjaga kebersihan, kedua, jujur, ketiga, disiplin, keempat, saling menghormati, kelima, menjaga kesehatan, dan yang terakhir adalah saling menyayangi. Nah, dari hasil keyakinan, maka ada dua bagian pada tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti disiplin atau hadir tepat waktu, tidak tampak seperti datang terlambat. Tampak seperti menjaga kebersihan, tidak tampak seperti buang sampah sembarangan, mencoret-coret fasilitas sekolah. Tampak seperti jujur, tidak tampak seperti menyontek. Tampak seperti saling menghormati, tidak tampak seperti berbicara kasar atau kotor. Tampak seperti saling menyayangi, tidak tampak seperti membuli teman. Dan tampak seperti menjaga kesehatan, tidak tampak seperti merokok. Dari tabel T, mari kita akan melihat lagi tabel Y. Yang pertama, yang terlihat di situ datang dan pulang tepat waktu, belajar sungguh-sungguh, ramah kepada teman. Kemudian yang terdengar, permisi, tolong, terima kasih, minta maaf, berbicara baik. Dan di bagian perilaku, disiplin, jujur, saling menghormati. Ya, saya kira itu dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama oleh kelompok Sanggara PP. Pantun. I think that all. Thank you very much for your attention for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok Sanggara PP. Selanjutnya kita ke kelompok Oden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 3, kelompok Onde-Onde. Jelas kelompok 1 sama kelompok 2 memberikan pantun. Ya, kami dari kelompok 3 punya ide juga, Pak Guru. Ya, jalan-jalan ke Kota Bone. Cakep. Beli jalan kota. Cakep. Kami kelompok Onde-Onde tetap yang paling oke. Ya, lanjutkan tugas. Diskusi kami di kelompok Onde-Onde mengenai peraturan kelas. Ya, jadi pertama kali tadi Pak Guru sudah memberikan pengantar arahan mengenai peraturan kelas ini. Ya, mulai dari dilarang membuli, lalu dilarang mengambil barang teman, tidak boleh berkelahi, tidak boleh keluar kelas tanpa izin guru, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh rambutnya panjang dan kukunya panjang, tidak boleh memakai perhiasan atau emas, tidak membuang sampah dalam kelas, dilarang membawa HP, dan dilarang makan saat belajar. Ini 10 yang peraturan kelas telah disepakati bersama.
Kemudian setelah peraturan kelas ini masuk ke bagian kedua, observasinya Pak Guru memberikan tujuannya bagaimana ini kalimat positif, ya, kalimat positif dari peraturan kelas ini dirubah menjadi kalimat positif secara bersama-sama di kelompok. Nah, pertama adalah tadi dengan kata-kata negatif menjadi kata positif, saling menghargai, saling menyayangi, datang tepat waktu, izin jika hendak keluar, bersifat jujur, fokus pada pelajaran, menjaga kebersihan kelas, berpenampilan sederhana dan menjaga kebersihan. Dari kalimat positif ini melangkah lagi ke bagian ketiga, yaitu keyakinan kelas. Muncullah keyakinan kelas yang diberikan tujuannya, pernyataan keyakinan kelas ini bagaimana oleh Pak Guru, kemudian disepakati bahwa hasil yang diperoleh kami saling menyayangi, kami saling menghargai, kami giat belajar, menghargai waktu, jujur, konsentrasi dan menjaga kebersihan. Ya, setelah dari keyakinan kelas ini berdiskusi lagi mengenai kegiatan yang keempat. Ya, tabel T. Tabel T ini yang kami buat adalah tampak seperti dan tidak tampak seperti. Datang tepat waktu, yang tampak seperti datang tepat waktu. Jadi dia memang harus datang tepat waktu. Kemudian akrab dengan teman. Nah, ini yang kami ambil. Yang tidak tampak terlambat ke sekolah. Jadi sudah tidak tampak bahwa dia terlambat ke sekolah dan saling mengganggu. Itu yang kami dapatkan. Kemudian hasil diskusi pada tabel Y yang terlihat menjaga kebersihan, ramah, sedangkan yang terdengar adalah bersendak gurau dan perilaku membuang sampah pada tempatnya serta berteman dengan siapa saja. Pada panduan praktek keyakinan kelas 5 yang kelima, ya, Pak Guru mengarahkan dan memperdalam tugas yang ada pada peraturan kelas. Ya, demikian dari kelompok onde-onde.